Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non-reguler semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dengan NPM saya 7420121214 akan mereview materi hukum pidana, mata kuliah hukum pidana di pertemuan ke-12 oleh Ibu Profesor Heni ya. Jadi ini merupakan materi terakhir yang disampaikan. Pada kesempatan ini juga saya tidak dapat mengikuti pelajaran Ibu dengan maksimal karena urusan pekerjaan, jadi karena keterlambatan. Tetapi saya menangkap beberapa materi, yaitu mengenai alasan pemaaf khusus, yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, yaitu diatur di dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. Selanjutnya, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, diatur dalam pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Tak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu, itu pasal 166 KUHP. Pencurian antara suami istri, pasal 367 ayat 1 KUHP. Insubordinasi tak jadi, yaitu 464 ayat 3 KUHP. Insubordinasi itu pelayaran nahkoda, perintah nahkoda ya. Jadi alasan-alasan pemaaf ini itu yang melakukan tindak pidana tapi juga yang tergolong ke dalam si tindak pidana gitu. Seperti si insubordinasi ini, yang nahkoda ini ya. Jadi apabila misalkan ada apa-apa di kapal laut ya, tapi tidak nurut gitu terhadap perintah nahkoda, itu juga melakukan suatu pelanggaran sih sebetulnya ya. Selanjutnya ada daya paksa atau overmax, itu diatur di dalam pasal 48 KUHP. Setiap kekuatan, paksaan, tekanan yang tak dapat ditahan, itu adalah pengertian dari daya paksa ya. Adapun jenis daya paksa, yaitu daya paksa absolut. Jadi tak dapat ditahan baik secara fisik dan juga psikis ya. Jadi dalam pikiran tak dapat ditahan, secara fisik pun tak dapat tertahankan si daya paksa ini. Terus ada daya paksa relatif, masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tapi yang bersangkutan tak melakukan perlawanan seperti itu. Jadi untuk si daya paksa relatif ini misalkan di pencurian jambret ya. Nah, karena dia tidak dapat melawan, ya udah, jadi dia terpaksa gitu, daya paksa untuk memberikan si barang yang akan dijamret seperti itu. Terus daya paksa dibagi menjadi 3, yaitu pertentangan antar dua kepentingan hukum, pertentangan antar kepentingan dan kewajiban hukum, dan juga pertentangan antar dua kewajiban hukum. Seperti itu. Mungkin review materi di pertemuan terakhir oleh Ibu Profesor Heni ini di mata kuliah hukum pidana saya cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.